Au Groenland, territoire autonome du royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. Car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Well, we're going to see. NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of investments in military. We have got the strongest military in the world, and it's only getting stronger. Amerika Serikat boleh saja mengklaim diri mereka sebagai penguasa dunia. Lalu Donald Trump juga berhak mengumbar arogansinya karena memimpin negara superpower. Namun ada satu hal yang harus segera disadari oleh Trump dan Paman Sam. Setiap negara yang ditindas oleh AS mulai berani melawan dengan aliansi baru atau membangkang dari perintah mereka. Itulah yang sedang dilakukan oleh Uni Eropa dan NATO karena sengketa Greenland. Kita juga mulai bisa melihat fenomena yang sama di Timur Tengah. Negara-negara Arab berani menentang ambisi AS untuk menghancurkan Iran. Dan ketika semua sekutu dekat Paman Sam mulai membelot, disitulah Rusia dan Cina mendapat keuntungan. Apakah sekarang Amerika Serikat dan Donald Trump sedang terjepit di kepung para sekutunya? Atau justru supremasi Paman Sam masih terlalu sulit untuk diruntuhkan? Aliansi Eropa melawan keras. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang agresif dan senggol bacok sana-sini di era Donald Trump punya resiko besar. Amerika Serikat sebagai negara adidaya terus terlibat friksi dengan negara-negara lain. Jika dianalogikan, Trump dan AS seperti preman yang menantang siapapun untuk berduel. Bagi Paman Sam, hubungan diplomatis yang damai dan tentram mungkin kurang menantang. Setelah membuat kekacauan di Venezuela, Trump kini bergeser mencari keributan di Greenland. Situasi geopolitik di pulau terbesar di dunia ini semakin panas. Sejumlah negara Eropa yang menjadi anggota NATO telah mengirimkan pasukan ke Greenland. Dan inilah yang kami maksud dengan resiko AS menyenggol kedaulatan negara lain. Ya, lambat laun korban bully Paman Sam akan melawan balik. Jika kekuatan mereka lemah, mereka akan membentuk aliansi untuk mengimbangi supremasi Amerika Serikat. Itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh Uni Eropa dan NATO. Kalian tidak salah dengar kalau dua aliansi besar dunia ini sedang menantang kesombongan AS dan Trump. Padahal, Uni Eropa dan NATO selalu dikenal akrab dengan AS dan Trump. Bahkan bukan hanya akrab, Uni Eropa dan NATO seperti inang yang bergantung pada tumbuhan alias tidak bisa lepas dari bantuan AS dan Trump. Laporan dari New York Times pada 2023 menyebut NATO dari tahun ke tahun semakin terikat dengan AS. Ketergantungan akut ini memicu kekhawatiran yang tak bisa dihindarkan. Sejumlah pejabat Eropa sempat takut saat Trump terpilih untuk kedua kalinya. Kebijakan senggol bacok Trump bisa membuat hubungan AS dan benua biru merenggang, dan dampaknya adalah pelemahan NATO sebagai aliansi tempur blok barat. Diplomat-diplomat Eropa saat ini mengatakan bahwa ada kekhawatiran yang semakin meningkat bahwa masa jabatan kedua Presiden Trump dapat berarti penarikan diri Amerika Serikat dari benua Eropa dan melemahnya NATO, tulis New York Times dalam artikelnya. Dan prediksi ini terbukti tepat di awal tahun 2026 ini. Aliansi Eropa dan NATO kini berseberangan dengan Trump. Mereka tak lagi berdiri di satu barisan yang sama. Uni Eropa dan NATO ingin melindungi Greenland sebagai wilayah otonom kerajaan Denmark. Sementara Trump sebaliknya, ia ingin menganeksasi kawasan tersebut demi kepentingan terselubung AS. Jika kalian merasa Uni Eropa dan NATO tak akan berani menentang AS, maka simak baik-baik sikap dari berbagai pemimpin dunia ini. Kementerian Pertahanan Denmark ingin menarik kembali jet tempur F-16 yang dipinjamkan ke Ukraina, salah satu sekutu dekat AS. Alutsista udara ini akan dipakai Denmark untuk melindungi Greenland. Kemudian lihat bagaimana nyali besar Presiden Prancis Emmanuel Macron menantang Trump. Sebagai informasi, Trump mulai menggunakan cara licik untuk memecah aliansi Eropa di Greenland, yakni dengan meluncurkan taktik perang tarif. Sebanyak 8 negara Eropa terancam dililit tarif baru mencapai 25%.
padahal sebelumnya hanya berkisar di 15%. Hal ini disampaikan langsung oleh Trump dalam sebuah unggahan di sosial media Truth Social. Namun ancaman ini langsung dihajar balik oleh Macron dalam statement terbarunya untuk Greenland. Ia menegaskan aliansi Eropa tak akan gentar sedikit pun dengan strategi perang tarif. Tidak ada intimidasi atau ancaman yang akan mempengaruhi kami, baik di Ukraina, Greenland maupun dimanapun di dunia, ketika kami dihadapkan pada situasi semacam itu, tutur Macron. Sampai di sini dunia mungkin sudah melihat keretakan antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Bukan nggak mungkin wacana NATO tanpa Amerika Serikat bukan sesuatu yang mustahil. Amerika Serikat kehilangan power di Timur Tengah. Perlawanan yang diberikan oleh Uni Eropa juga mulai ditunjukkan Timur Tengah. Meski belum sefrontal benua biru, negara-negara Arab sudah berani berbeda prinsip dengan Amerika Serikat. Sebuah fenomena geopolitik yang cukup mengejutkan, mengingat Timur Tengah selalu berusaha main aman dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Bahkan bisa dibilang Timur Tengah jauh lebih tunduk kepada Trump dan AS. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pangkalan militer Paman Sam di kawasan Arab Teluk. Sebagai informasi, AS membangun 8 pangkalan militer permanen di kawasan ini. Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi menjadi pos-pos kekuatan AS di kawasan Arab Teluk. Sejumlah pangkalan militer ini membuktikan satu hal, persatuan di Timur Tengah sudah dalam genggaman AS. Kita semua tentu masih ingat bagaimana Paman Sam dengan mudah mengacak-acak Timur Tengah. Mulai dari invasi biadab ke Afghanistan dan Irak, memerangi ISIS, intervensi di konflik berkepanjangan Yaman, Suriah, dan tentu saja Palestina. Media BBC menulis sebuah analisis menarik dalam artikelnya pada 2024 lalu. Bagi Amerika Serikat, kawasan Timur Tengah penting karena menjadi sumber energi, kepentingan ekonomi, jalur maritim, dan stabilitas geopolitik. Dengan pengaruhnya yang begitu besar di Timur Tengah, AS harusnya begitu mudah mengontrol kawasan ini. Namun sesuatu mulai berubah sejak demonstrasi besar-besaran di Iran meletus. Kekacauan di Iran yang memakan ribuan korban membuat Amerika Serikat marah besar. Trump sudah menyusun alibi untuk menyerang negeri para mullah. Namun di detik-detik terakhir sebelum komando diluncurkan, serangan itu batal terjadi. Pentagon menarik 10.000 personil di pangkalan Al-Udeid, Qatar, pos militer terbesar AS di Timur Tengah. Meski begitu, AS dikabarkan kembali mengirim armada tempur mereka ke Timur Tengah. Kapal induk perang USS Abraham Lincoln dan USS George H.W. Bush sedang bergerak di Laut Mediterania. Namun serangan dahsyat yang semula direncanakan ke Iran berhasil ditunda. Semua ini bisa terjadi karena bantuan negara-negara Arab, terutama Arab Saudi. Sekutu terdekat AS di Timur Tengah ini melobi Trump untuk menahan serangan ke Iran. Turki juga meminta AS untuk tidak mengganggu Iran yang sedang bergejolak. Meski begitu, Trump tidak ingin mengakui kalau ia gentar ditekan negara-negara Timur Tengah. Saat diwawancarai oleh awak media, Trump mengklaim pembatalan serangan ini karena Iran menuruti perintahnya. Tidak ada yang meyakinkan saya meyakinkan diri sendiri. Kami membatalkan serangan itu karena Iran juga menghentikan rencana 800 eksekusi gantung. Hal itu memiliki dampak yang besar, tegas Trump. Terserah jika Trump meyakini demikian. Namun yang jelas, Timur Tengah mulai tak bisa didikte dengan mudah oleh kepentingan AS yang tamak, licik, dan penuh tipu muslihat. Mungkin negara-negara Arab Teluk mulai menyadari pesan Muammar Gaddafi. Presiden Libya yang dieksekusi oleh rakyatnya sendiri ini pernah mengutuk Paman Sam. Gaddafi mengultimatum AS untuk jangan berlagak seperti polisi dunia. Pasalnya, intervensi Paman Sam bukannya membuat tentram, justru sebaliknya menghancurkan kedamaian negara lain. Sepatu running Lido ini lagi diskon jadi 90 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Keuntungan besar untuk Rusia dan Cina. Kegaduhan antara Amerika Serikat dan para sekutunya bakal dirayakan Cina dan Rusia. Ya, kedua negara ini mendapat keuntungan besar dari friksi antara AS dan kawan-kawannya. Gesekan Donald Trump dan sejumlah pemimpin Eropa membuat Rusia bersorak. Sengketa Greenland kini membuat proteksi AS terhadap Ukraina sedikit melemah. Jika tidak percaya, lihatlah betapa dahsyatnya rudal Oresnik meluluh lantakan Ukraina. Hasilnya, rudal berkekuatan nuklir ini menghancurkan fasilitas energi dan pabrik perbaikan aviasi di Lviv, Ukraina Barat. Bukan hanya perkara Ukraina. Keuntungan lain yang didapat Rusia adalah kembali terbukanya peluang diplomasi dengan Eropa. Ya, seperti yang telah kami jelaskan di awal, keretakan Eropa dan AS memberikan celah bagi Vladimir Putin. Presiden Rusia ini dengan tangan terbuka ingin kembali membangun hubungan bersama Uni Eropa. I would like to remind everyone that Russia has repeatedly
repeatedly came up with initiatives to build a new, reliable, and just architecture of European and global security. We suggested variants and rational resolutions that could satisfy everyone in the United States, in Europe, in Asia, and the entire world. Tawaran Putin ini mulai mempengaruhi posisi sejumlah negara Eropa, salah satunya Jerman. Kanselir Jerman Friedrich Merz baru saja mengeluarkan statement mengejutkan. Jerman ingin menyeimbangkan hubungan politik dengan Rusia di masa mendatang. Rusia adalah negara Eropa, tetangga terbesar kita. Jika kita berhasil dalam jangka panjang untuk kembali menemukan keseimbangan dengan Rusia, maka Uni Eropa dan kita di Republik Federal Jerman pun akan bisa menyelesaikan konflik besar lainnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Menurut politikus wanita tersebut, Uni Eropa sudah waktunya menjalin komunikasi yang lebih kondusif dengan Rusia. Lantas, bagaimana dengan keuntungan Cina? Di luar dugaan Trump, Cina berhasil menyelinap untuk mengadakan kesepakatan bilateral dengan Kanada, tetangga dekat sekaligus sekutu AS. Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu di Beijing pada Jumat lalu. Pertemuan ini menandai sejarah baru untuk hubungan kedua negara dalam 8 tahun terakhir. Dalam kesepakatan ini, Kanada dan Cina sama-sama mencapai win-win solution. Kanada bisa mulai lepas dengan ketergantungan pada pasar utamanya, yakni Amerika Serikat. Negeri Maple ini bakal lebih bebas mengirim produk pertanian ke negeri tirai bambu. Sementara Cina kini mendapat diskon impor kendaraan listrik mereka dari 100% menjadi hanya 6,1%. Inilah konsekuensi yang harus diterima oleh Amerika Serikat. Satu persatu sekutu terdekat mereka mulai membelot ke negara-negara rival yang selama ini dimusuhi Trump. Celana running pria dari Kam ini lagi diskon besar-besaran. Cek link di bawah ini. Dengan semua sekutu Amerika Serikat mulai berani menentang dan melawan, akankah Donald Trump mulai tobat menyenggol negara yang bukan urusannya? Atau justru ia semakin beringas mencaplok kedaulatan negara lain?